تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di sini kesepakatan para ulama. Iya, kesepakatan para ulama terkait dengan masalah pengharaman alat-alat musik ini. Yang pertama dari Abu Thayyib At-Tabari dari ulama Syafi'iyah. Beliau berkata, qad ajma ulama'ul amsar ala karahiyatil gina wal mana' minhu. Telah sepakat para ulama berbagai negeri akan haramnya gina dan larangan darinya. Berikutnya Imam Abu Yahya Zakaria As-Saji dari ulama Syafi'iyah juga. Ittafaqal ulama'u ala nahyi anil gina illa Said ibn Ibrahim al-Madani Ubaidullah ibn al-Hasan al-Ambari Qadhi Basra. Kata beliau, telah sepakat para ulama melarang dari gina kecuali ada dua orang disebutkan. Iya. Kata beliau, ini kesepakatan tentang tentang menyanyinya, kesepakatan ulama tentang ginanya. Adapun mendengarkan alat-alat musiknya, fa innahu la yu'rafu an ahadin mimman salaf ar-rukhsatu fiha. Tidak diketahui ada dari para ulama salaf yang meringankan dalam hal tersebut. Wa inna ma yu'rafu an ba'dil mutaakhirin min adh-dhahiriyyah wa sufiyyah mimman la yu'taddu bih. Ada yang menyelisihi, tapi itu dari kalangan orang belakangan, dari orang-orang dhahiriyah dan orang-orang sufi. Dan itu tidak dianggap menyelisihi kesepakatan ketika dia menyelisih kesepakatan para ulama tidak dihitung, tidak dinilai sama sekali. Demikian pula Al-Hafidh Al-Muhaddits Ibnu Salah, iya, Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini dari ulama Syafi'iyah juga ya, penulis kitab Ma'rifah Ulumul Hadits. Penulis kitab Ma'rifah Ulumul Hadits. Ya, beliau terangkan bahwa fastima'u dzalika haramun inda a'immatil madahib wa ghairihim min ulama'il muslimin. Lam yathbut an ahadin mimman yu'taddu biqaulihi fil ijtima'i wal ikhtilaf. Kata beliau, mendengarkan seluruh hal itu, ya, dari musik dan alat-alat musik yang beliau sebutkan sebelumnya, itu adalah haram menurut para imam madhab dan selainnya dari ulama muslimin, dan tidak syah dari siapapun dari para ulama yang dianggap ucapannya ada yang menyelisihi kesepakatan di situ. Ada yang menyelisihi kesepakatan di situ. Baik, di sini ada Al-Qurtubi rahimahullah, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, qad haka qaumun al-ijma' ala tahrimiha, dan sekelompok ulama menghikayatkan kesepakatan akan haramnya gina itu di Fathul Bari. Baik, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, fa madhhabul a'immatil arba, madhabnya imam empat, an alatil lahwi kulluha haram, bahwa alat-alat musik semuanya adalah haram. Walam yadhkur ahadun min atba'il a'immah min alatil lahwi nizaan, dan tidak pernah disebut ada silang pendapat di tengah para ulama di dalam hal tersebut. Iya. Dan ada yang menisbatkan kepada para imam bahwa mereka membolehkan musik, alat-alat musik. Maka dibantah oleh Syekhul Islam, kata beliau, hada minal kadhib ala a'immatil arba. Ini tergolong dari kedustaan kepada imam empat. Fa innahum muttafiquna ala tahrimil ma'azif allati hiya alatul lahwi. Karena mereka semuanya sepakat di dalam mengharamkan alat-alat musik. Iya. Baik. Ada ucapan Ibnu Qudamah. Kata beliau, bil ijma' alatul lil ma'siyah, itu semuanya alat musik itu alat berbuat maksiat bil ijma' menurut kesepakatan ulama. Imam Al-Baghawi dari ulama Syafi'iyah, wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Semua ulama sepakat mengharamkan seruling-seluring alat-alat musik dan ma'azif. Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, al-mizmarul iraqi ma yudrabu bihil autar haramun bila khilaf. Seruling Irak dan apa yang dipukul padanya pada tali-tali gitar itu adalah haram tanpa ada silang pendapat. Siapa yang bilang tanpa ada silang pendapat ya? Ini Imam Nawawi rahimahullahu taala. Taib. Al-Bazri, ini juga dari Imam Syafi'iyah, Al-Adra'i, Ibnu Nujaim Al-Hanafi, Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, sama'u alatil malahi kulluha
sama'ul alatil malahi kulliha kullin minha muharramun bimfairadihi. Mendengar alat-alat musik semuanya, setiap dari alat musik itu adalah haram pada setiapnya. Dan Abu Bakar al-Ajurri dan selainnya telah menghikayatkan kesepakatan ulama akan hal tersebut. Dinukil kesepakatan oleh Ibnul Qayyim. Ya. Abu Bakar al-Ajurri rahimahullahu taala dan selainnya. Jadi kalau dikumpul belasan puluhan dari a'immah semuanya menukil apa? Menukil kesepakatan. Antum lebih percaya mana? Imam-imam ini atau yang datang mengatakan silam pendapat? Itu pemahaman dia sendiri, bawakan bukti. Kalau memang ada yang silam pendapat. Jelas ya? Buktinya apa? Nah, ini saya berbicara orang yang saya lihat itu ya, banyak yang ada yang menukil dari buku Yusuf Al-Qaradawi. Iya. Namanya Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Dha'il Kitab was Sunnah. Dari buku yang terjelek yang pernah saya lihat. Naudzubillah, saya pernah baca buku itu ya. Ya, mengotori otak saya saja. Terus yang kedua, ada buku karya Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Iya. Al-Musiqa, Al-Ghina wal Musiqa fi Mizanil Islam. Ini udah lama ya buku ini. Penulisnya dulu sebelum nulis buku itu di tahun 80-an, itu dia punya buku bagus, judulnya lain selain daripada buku ini. Judulnya Ahadits fi Dhammil Ghina wal Musiqa. Hadits-hadits tentang celaan nyanyian dan musika. Ini masa dahulu ketika dia masih istiqamah, bagus. Tapi setelah itu berubah ketika dia tinggal di London, pindah dia ke London tinggal. Tadinya orang Kuwait dia, tinggal di London. Di situ banyak terjadi perubahan. Dia itu terlihat dari karya-karya tulisnya. Ya saya baca. Alhamdulillah saya berguru dari ulama ahli hadits. Karena itu siapa yang ada berkecimpung di ilmu hadits kita kenal. Ya orang-orangnya. Abdullah bin Yusuf Al-Judai, beliau ada karya-karya tulis bagus tahqiq terkait dengan ulumul hadits, ajza hadithiyah. Bahkan dia punya buku yang bagus sekali terkait dengan masalah sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia kumpulkan seluruh riwayat as-salaf dalam hal itu. Dia bantah orang-orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah di dalam buku itu. Iya. Tapi namanya orang yang keluar dari jalan, mulai muncul hal-hal yang aneh. Dan ini khususnya setelah dia pindah, tinggalkan negerinya, negeri kaum muslimin, pindah ke negeri apa? Orang-orang kafir bermukim di sana. Mulai keluarkan buku aneh-aneh. Saya mulai dapat buku aneh-anehnya ketika saya masih belajar di Yaman. Mulai saya lihat. Ya, di pembahasan usul fikih, setelah itu keluar beberapa buku dia. Di pembahasan ulumul Quran dan selainnya. Nah, kemudian muncullah buku yang disebutkan itu tadi. Itu tentang musik. Dan ini kalau saya terangkan, saya bisa jelaskan pokok-pokok penyimpangan dia di dalam buku itu. Terbalik-balik kaidahnya, tidak menerapkan ilmu usul fikih, menyelisih kesepakatan ulama, bahkan dia mengingkari beberapa bentuk ijma. Dia di dalam hadits itu bagusnya ya. Kalau Yusuf Al-Qaradawi hadits tentang haramnya musik dia lemahkan, ambil ucapan Ibnu Hazm. Kalau Abdullah bin Yusuf Al-Judai tidak. Dia kuatkan haditsnya, dia sahihkan. Cuman masalahnya di mana syaitan memberi wahyu kepadanya mengingkari maknanya. Itu letak masalah dia. Jelas ya? Ketika datang orang-orang membahas hal-hal yang jelas terang di tengah para ulama dengan pendapat orang-orang belakangan, ini namanya aneh bin ajaib. Kan tidak benar cara berpikirnya. Jelas ayat Al-Qurannya, kita semua beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu para sahabat yang paling paham tafsir Al-Quran. Dan kita tahu hadits-haditsnya, kita tahu ucapan para imam, kita tahu kesepakatan. Tiba-tiba karena alasan buku-buku orang yang seperti ini, kita menolak dari apa namanya hukum-hukum tersebut. Ya ada yang mengatakan, siapa yang bilang saya menolak? Saya pendapat pribadi saya tidak mendukung musik, saya tidak melakukan itu. Ya, tapi ada 3 pendapat katanya. Dari mana dapat 3 pendapat? Di pembahasan tersebut. Itu salah paham namanya. Itu kesepakatan tadi. Termasuk di Ghina. Di Ghina memang ada rincian, tapi itu dikatakan hal yang diperkecualikan. Itu judulnya hal yang diperkecualikan. Sama alat musik, rebana boleh atau tidak? Boleh kapan?
Di hari Id itu diperkecualikan. Dua budak itu menyanyi kapan? Itu di hari Id. Kemudian khida atau huda, sandungan syair untuk pengembala onta, itu boleh pada saat mengembala onta atau dalam perjalanan. Jelas ya? Itu diperbolehkan, diberi perkecualian-perkecualian. Yang tidak diperkecualikan masuk di dalam keumuman. Tidak ada yang mengeluarkan dari keumuman. Apa dalilnya mengeluarkan dari keumuman? Apalagi nasnya besar-besar, ancamannya luar biasa. Kok bisa digampangkan? Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang tidak membolehkan secara mutlak, dan ada yang memberi rincian. Rinciannya kalau tidak mengajak kepada kefasikan, tidak mengajak kepada tidak menggerakkan syahwat, bukan ghazaliyat dan seterusnya. Dari mana bisa mengukur hati seperti itu? Iya. Itulah fungsinya kaidah saddud dzari'ah. Kalau ada hal yang bisa mengantar kepada kejelekan, itu ditutup oleh syariat, tidak dibuka.